Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat datang di channel Manunggaling Kawula Gusti. Perkenalkan saya Ivan. Pada konten kali ini saya akan membahas mengenai makrifat surat Al-Fatihah pada ayat yang berbunyi seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita bahas, ada beberapa hal yang perlu saya kedepankan terlebih dahulu untuk membangun konteks. Ada istilah manembah. Manembah adalah sebuah upaya pujo rasa. Artinya, sebuah upaya untuk membebaskan rasa dari kungkungan raga. Manembah juga bisa dimaknai menghormat dan memuja hanya kepada ingsun. Oke, untuk lebih mudahnya, ingsun di sini adalah Tuhan. Jika kita ingin bisa manembah dengan baik, artinya membebaskan rasa dari kungkungan raga, maka kita harus mulai untuk menghilangkan rasa keakuan, kesombongan. Dan kita akan bisa mulai belajar menghilangkannya dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Alhamdulillahirabbil alamin itu ada makrifat yang begitu dalam. Mari kita lihat maknanya. Alhamdulillah, segala puji hanya pantas ditujukan kepada Allah. Kita manusia tidak boleh merasa pantas untuk mendapatkan pujian. Segala macam puja dan puji hanya pantas dialamatkan, ditujukan kepada Allah. Kita tidak pantas. Itulah pelaksanaan dari Alhamdulillah. Itulah maknanya. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang membahagiakan, maka kita pun menggunakan zikir Alhamdulillah sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Artinya, segala hal baik yang terjadi pada kita, semua itu asalnya dari Allah. Dan hanya Allah sajalah yang pantas menerima puji atas hal-hal baik yang menimpa diri kita. Kita tidak boleh merasa hebat. Aku mendapatkan promosi jabatan itu karena kerja kerasku. Akulah yang pantas dipuji untuk kenaikan jabatan ini. Aku hebat. Jika masih ada yang berpikir seperti itu, dan itu wajar saja karena kita memang sebagian besar dari kita masih terjajah oleh raga, oleh unsur keakuan. Maka pada dasarnya kita belum bisa melaksanakan setengah dari satu ayat Al-Fatihah. Ingat, Alhamdulillah hanya setengah ayat. Jika kita masih merasa pantas untuk dipuji, mendapatkan pujian dari orang lain, kita juga masih merasa pantas memuji diri sendiri, maka kita akan tidak bisa menghayati makna dari kalimat yang akan saya bacakan ini. Gerakku, gerak Allah. Kita tidak akan bisa menghayati itu. Itu bukan sebuah kalimat kesombongan, itu adalah realitas.
bahwa memang segala hal digerakkan oleh Allah. Seperti dalang yang menggerakkan wayang, kita adalah wayang itu. Kita digerakkan oleh dalang. Karena itulah, segala puji hanya pantas ditujukan kepada Sang Maha Dalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kita tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh Allah. Bukan kita yang mengendalikan jantung, bukan kita yang mengendalikan tubuh kita, bukan kita yang mengendalikan pertumbuhan rambut, pergerakan sistem pencernaan, pergerakan paru-paru, pergerakan sel darah merah, sel darah putih, pergerakan jutaan sel di dalam tubuh kita. Bukan kita yang menggerakkan semua itu. Bahkan saya bicara sekarang ini bukan karena saya mampu berbicara. Saya tidak mampu berbicara. Saya tidak tahu bagaimana menggerakkan udara keluar masuk tenggorokan dalam sebuah susunan gerak nafas tertentu yang menghasilkan suara. Semua itu terjadi secara refleks saja. Semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu hal pun yang pantas untuk kita banggakan, karena kita tidak bisa apa-apa. Kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu hanya karena kita digerakkan oleh Allah, Sang Maha Dalam. Kita adalah wayang yang digerakkan oleh Sang Maha Dalam. Itulah makna setengah dari satu ayat Al-Fatihah. Hanya setengah ayat saja. Saya yakin tidak semua orang dapat melaksanakannya. Benar-benar tidak mudah. Saya sendiri belum bisa melaksanakannya dengan baik. Tahu artinya belum tentu tahu pelaksanaannya. Kita mungkin bisa tahu bahwa ini yang kupegang namanya gula. Tapi kita tidak akan pernah tahu rasanya jika kita tidak memasukkan gula itu ke dalam lidah. Pemahaman pun tidak akan bisa kita pahami dengan baik jika tidak kita amalkan. Maka ketika kita berusaha mengamalkan setengah dari satu ayat Al-Fatihah, pada dasarnya kita berusaha melakukan upaya untuk membebaskan rasa dari kungkungan raga, dari kungkungan keakuan, dari kungkungan kesombongan. Hanya setengah ayat dari surat Al-Fatihah. Pelaksanaannya sudah begitu susah. Jangan bayangkan kita akan mampu melakukan apa yang dituntunkan Al-Quran dalam 30 juz, 6.666 ayat. Jangan pernah sombong dan mengatakan aku bisa melakukan segala hal yang menjadi tuntunan di dalam Al-Quran. Sedangkan setengah ayat saja dari satu ayat surat Al-Fatihah kita belum tentu mampu melakukannya. Maka bagaimana mungkin kita bisa mendaku sebagai seorang umat muslim yang taat jika setengah bagian dari satu ayat Al-Fatihah saja kita tidak mampu melaksanakannya, dan memang akan sangat sulit melaksanakannya. Sehingga kita harus kembali kepada makna awal bahwa kita tidak pantas mendapatkan pujian apapun. Hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian itu. Itulah sebagian dari ma'rifat surat Al-Fatihah.
yang akan membantu kita menjalankan upaya ngujo rasa, membebaskan rasa dari kungkungan raga, dan membuat kita lebih mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Membuat kita lebih memahami siapakah ingsun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.